asal-usul Kabupaten Brebes. Di ujung barat laut Pulau Jawa, terbentang sebuah wilayah yang bernama Brebes. Wilayah ini memiliki pesona alam yang memukau dan budaya yang kaya, yang menjadi saksi bisu dari sejarah yang panjang dan menarik. Di setiap sudut wilayah ini, tersimpan cerita-cerita dan legenda yang menggugah imajinasi dan rasa penasaran. Nama Brebes sendiri memiliki kisah yang unik. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama ini, tetapi salah satu yang paling populer adalah bahwa nama Brebes berasal dari gabungan dua kata, yaitu bara dan basah. Bara, dalam bahasa Jawa berarti tanah yang luas dan datar, sementara basah berarti tanah yang banyak mengandung air. Kedua kata ini menggambarkan kondisi geografis Brebes, yang merupakan dataran rendah yang subur dan beririgasi. Selain itu, dalam bahasa Jawa, kata Brebes atau mrebes juga berarti tansah metu banyune, yang berarti airnya selalu keluar. Ini adalah deskripsi yang tepat tentang kondisi alam Brebes yang memiliki banyak sumber air, baik sungai, danau, maupun mata air. Nama Brebes mulai dikenal sejak zaman Mataram, sebuah kerajaan yang menguasai Jawa dari abad ke-16 hingga ke-18. Pada masa itu, Brebes masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tegal, sebuah kabupaten lain di Jawa Tengah. Brebes, seperti kota-kota lain di pantai utara Jawa, berjajar pada tanggal 17 Januari 1678, sebuah pertemuan penting terjadi di Jepara. Pertemuan ini melibatkan para adipati kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal dan Arya Martapura, Adipati Jepara. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penandatanganan perjanjian kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengakhiri pemberontakan Trunajaya dengan imbalan sebagian tanah milik Kerajaan Mataram. Namun, tidak semua pihak setuju dengan kerjasama ini. Arya Martalaya, Adipati Tegal, dan Arya Martapura Adipati Jepara, mereka menolak keras penandatanganan perjanjian tersebut. Mereka merasa bahwa kerjasama tersebut tidak adil dan merugikan Kerajaan Mataram. Akibat ketidaksepakatan ini, terjadi pertempuran sengit antara kedua adipati tersebut. Pertempuran ini berakhir dengan banyak korban jiwa dan kerusakan besar. Peristiwa berdarah ini menjadi titik balik dalam sejarah Kabupaten Brebes. Sehari setelah peristiwa tersebut, yaitu pada tanggal 18 Januari 1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa adipati, bupati sebagai pengganti adipati-adipati yang gugur dalam pertempuran. Salah satu dari mereka adalah Arya Suralaya, adik dari Arya Martalaya, yang diangkat menjadi adipati Brebes. Pengangkatan Arya Suralaya ini menandai awal mula terbentuknya Kabupaten Brebes sebagai kabupaten mandiri. Sebelumnya, Brebes masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tegal. Namun, setelah peristiwa berdarah ini, Brebes menjadi kabupaten sendiri dengan bupati berwenang sendiri. Ini adalah awal dari sejarah panjang Kabupaten Brebes, sebuah wilayah yang kini dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Sebuah wilayah yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap mempertahankan warisan dan tradisi yang telah ada sejak lama. Pengangkatan Arya Suralaya sebagai Adipati Brebes bukan hanya menandai awal dari sebuah era baru bagi Brebes, tetapi juga menandai pemisahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian. Bagian timur tetap disebut Kadipaten Tegal, sementara bagian barat, yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Brebes, mulai menulis sejarahnya sendiri. Pemisahan ini bukanlah suatu kejadian yang biasa. Ini adalah peristiwa penting yang menandai perubahan besar dalam struktur politik dan administratif wilayah tersebut. Dengan pemisahan ini,
Brebes dan Tegal mulai mengembangkan identitas dan karakteristik mereka sendiri, yang hingga hari ini masih dapat kita lihat dan rasakan. Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat Provinsi Jawa Tengah, sebuah posisi geografis yang memberikan wilayah ini karakteristik unik. Brebes berada di antara dua dunia, yaitu dunia Jawa Tengah dan Jawa Barat. Brebes berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, yang memberikan wilayah ini akses langsung ke budaya, ekonomi, dan masyarakat Jawa Barat. Ini juga berarti bahwa Brebes memiliki pengaruh kuat dari kedua provinsi ini, yang tercermin dalam budaya, bahasa, dan tradisi masyarakatnya. Bahasa adalah jendela ke dalam budaya dan sejarah suatu masyarakat, dan ini tidak terkecuali bagi penduduk Kabupaten Brebes. Mayoritas penduduk di sini menggunakan bahasa Jawa, tetapi bukan sembarang bahasa Jawa. Mereka berbicara dalam dialek khas yang biasanya disebut dengan bahasa Jawa Brebes. Dialek ini memiliki ciri khas dan nuansa yang tidak dimiliki oleh daerah lain, mencerminkan identitas unik dan warisan budaya yang kaya dari masyarakat Brebes. Bahasa Jawa Brebes adalah simbol kebanggaan dan identitas bagi penduduk setempat. Ini adalah bahasa yang mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam perayaan dan upacara, dan dalam mengekspresikan seni dan sastra lokal. Bahasa ini membawa jejak sejarah dan tradisi yang telah melewati ujian waktu, dan terus hidup dan berkembang dalam komunitas Brebes. Namun, keragaman linguistik di Kabupaten Brebes tidak berhenti di bahasa Jawa Brebes. Fakta menarik lainnya adalah bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda. Ini menunjukkan bahwa pada masa lalu, wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Bahkan, banyak nama tempat di Brebes yang dinamai dengan bahasa Sunda, memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hubungan historis dan budaya antara Brebes dan wilayah Sunda. Penggunaan bahasa Sunda di Brebes adalah bukti nyata dari keragaman dan inklusivitas masyarakat setempat. Ini menunjukkan bagaimana mereka menghargai dan merayakan perbedaan, dan bagaimana mereka telah memadukan berbagai pengaruh budaya menjadi identitas unik mereka sendiri. Demikianlah sejarah dan legenda asal-usul Kabupaten Brebes. Sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya, yang terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, namun tetap mempertahankan warisan dan tradisi yang telah ada sejak lama. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.